Poin plusnya itu saya pilih UMI, FEB di UMI karena ada padang lampenya. Ada padang lampenya. Wah, ini perlu kita highlightin teman-teman. Kebanyakan influencer yang ada di Makassar itu salah satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diajar hitung HPP, Iya. hitung berapa sih modal ini, berapa sih untung ini, berapa yang Diajar diperlukan. betul ini Iya, berbisnis iya. dari awal. Salah satunya kalau saya dari saya adalah beasiswanya tentunya. Wih, ada beasiswa. Ada beasiswa PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya penonton setia YouTube channel UMI Makassar. Kembali lagi hadir bersama saya Muhammad Lutfi Tahir Yamani tentunya dalam program terbaru Pojok Fakultas. Kali ini kita hadir di food truck pelataran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir kakak-kakak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada Kak Ulia Aulia Makfira dan Kak Andi Amir Mualim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Kak Ulia? Alhamdulillah kabar baik. Nah, kalau Kak Alim sendiri bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, Kak Ulia ini adalah mahasiswi semester 8. Iya. Iya, betul. Jadi masih semester 8 ilmu akuntansi. Nah, kalau Kak Alim ini sama mahasiswa semester 8 tapi ilmu manajemen. Betul sekali. Pasti teman-teman ini mau tahu, Kak Ulia, terkait bagaimana sebenarnya kehidupan tak selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Apalagi ini sudah mahasiswa tua ini, teman-teman. Sudah ada di semester akhir dan insya Allah tidak lama lagi selesai. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi teman-teman kita doakan semuanya mudah-mudahan Kak Ulia dan Kak Alim bisa cepat selesai. Amin. Semoga dilancarkan. Semoga dilancarkan. Sudah tahap menyusun ini, Kak Di? Sudah. Sudah tahap menyusun. Nah, mungkin dari Kak Ulia dulu ini, Kak Ulia. Pasti teman-teman penasaran ini di luar sana terkait apa yang menjadi kemauan tak dan keinginan tak kenapa memilih UMI sebagai tempat kuliah tak, terkhusus di Fakultas Ekonomi ini, Kak Ulia. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya senang berbisnis, menjual ya. Menjual, betul. Sejak kecil, Senang menjual. berhitung, pokoknya yang dunia bisnis. Dunia ya. bisnis. Jadi saya pilih akuntansi. Ekonomi, betul. di Akuntansi, UMI. Nah, tepatnya. poin plusnya itu saya pilih UMI, FEB di UMI karena ada padang lampenya. Ada ya. padang lampenya. Wah, ini perlu kita highlightin, teman-teman. Ada padang lampenya. Tapi tahan dulu, Kak Ulia. Jadi, kita tanya dulu apa alasannya sebenarnya nih Kak Alim. Kenapa memilih Fakultas Ekonomi di UMI? Nah, Kalau saya tentunya beralih ke bisnis juga, kurang lebih sama dengan seperti Kak Ulia, ya. iya betul-betul. Karena cita-cita saya dari kecil memang menjadi pengusaha. Jadi Tentunya entrepreneur. tidak lari dari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Betul. tentunya. Maka dari itu saya ambil ilmu manajemen di sini. Luar biasa sekali. Jadi memang Kak Ulia dan Kak Alim ini punya jiwa-jiwa entrepreneurship sejak dini. Makanya memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai pilihannya, terkhusus di UMI Makassar. Ada yang menarik tadi nih Kak Ulia, sempat disebutkan padang lampe. Nah, kita mungkin ini sebagai mahasiswa UMI sudah paham betul apa itu padang lampe. Nah, tapi teman-teman di luar sana mungkin belum paham terkait apa itu padang lampe. Mungkin boleh cerita sedikit Kak Ulia, apa sih sebenarnya itu padang lampe? Jadi padang lampe itu salah satu mata kuliah wajib yang ada Mata di UMI. kuliah, betul-betul. Jadi bukan hanya di Fakultas Ekonomi saja yang harus menempuh pesantren ini, Pesantren. tapi Semua fakultas, Ya, iya. semua fakultas. Jadi pendidikan karakter kita dibina, spiritual kita dibina, bukan hanya akademik saja, ya, tapi lebih ke Tuhan gitu. Iya, luar biasa. Spiritual lebih Iya. tentunya. Lebih ke spiritual Iya, ya. Seperti sebagaimana UMI ini lembaga pendidikan dan Dan dakwah. dakwah. Ya, jadi ada pembinaan karakter di dalam ini, Kak Di. Betul. Karena sebagaimana memang pentingnya karakter sejak dini dibangun. Jadi ini menjadi poin plus menurutnya Kak Ulia perlu diperjuangkan saat ini. Perlu. Betul. Nah, terkait masalah padang lampe pencerahan kalbu ini Kak Ulia, tentu ada pengalaman-pengalaman unik ini di padang lampe, teman-teman. Mungkin dari Kak Alim dulu, apa pengalaman-pengalaman menarik tak selama di padang lampe? Kalau dari pengalaman secara pribadi selama ikut pada Lampe, memang dari awalnya itu yang 1 minggu memang agak sulit menyesuaikan. Berat betul. menyesuaikan, tapi sudah lebih dari 2 minggu, 3 minggu, masuk ke minggu keempat. Dan kita tidak mau pulang dari situ. Iya, lama-lama terbiasa Lama-lama ini, Di. terbiasa Betul. tentunya, karena memang ciri khasnya seperti itu. Iya. Kalau Kak Ulia sendiri bagaimana memandang ini pada lampe? Apa yang dirasakan Kak Ulia selama mengikuti program mata kuliah wajib ini, pencerahan kalbu ini? Kalau saya senang sekali karena kita berkumpul sama teman-teman bukan cuma dari Fakultas Ekonomi, tapi ada juga dari fakultas lain, Kak. Kalau makan pun satu tempat makan, satu mampan ya. Iya, satu baki Satu istilahnya, baki, betul. Iya, Jadi kalau ada yang
nggak habis makanannya, bisa sharing-sharing. Bisa tambah yang masih makanan, lapar. Iya, iya, betul. Dan jangan lupa juga yang salah Salat tobatnya, tobat. salah Salat tobatnya tobat, itu yang menjadi wih. utama di situ. Jadi ada perasaan tenang dengan ringan ini setelah Iya, pulang betul. daripada Iya. Lampe. Betul, Itu betul dijaga sekali. ya, kalau perasaan seperti itu dijaga. Luar biasa. Nah, Kak Alim, sempat tadi kita ngobrol di belakang-belakang, katanya Kak Alim juga tertarik masuk di ekonomi itu karena banyak cewek-cewek cantik, Kak Alim. Betul juga. Oh, betul. Karena memang itu menjadi ciri khasnya Menjadi- Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya di UMI. Karena kebetulan kebanyakan influencer yang ada di Makassar itu salah satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan hampir semuanya dari 60 yang ada. Wih, Iya. sudah ada 60 influencer. Sudah ada. Berasal dari ekonomi. Berasal dari ekonomi Luar tentunya. biasa. Wih. Nah, Kak Ulia dan Kak Alim ini kan tentunya sudah lama berkuliah di ekonomi ini. Bukan juga sudah lama, artinya sudah semester akhir dan pasti sudah banyak ceritanya suka dukanya ini selama di ekonomi. Pasti ada suka duka yang dialami Kak Ulia dan Kak Alim selama berkuliah di ekonomi ini, teman-teman. Mungkin dari Kak Ulia dulu, apa sebenarnya yang jadi suka duka tak selama kuliah? Bagaimana perasaan tak kuliah di UMI nih Kak Ulia, terkhusus di ekonomi? Kalau suka duka mungkin pas COVID-nya, Ah, pas betul. online-nya Ah, itu, COVID, karena iya. Betul. kita menyesuaikan perkuliahan dari offline ke online. Duh, Betul, iya. Iya. Jadi ada langsung terasa sekali nih Iya. dari offline ke online tiba-tiba dan kita harus tetap beradaptasi terkait hal ini. Betul. Betul. Kalau Kak Alim sendiri suka dukanya Kak? Suka duka selama kuliah di kuliah ekonomi. tentunya berasal dari pengalaman pada saat lomba ya kan? Iya, lomba Lomba juga. tentunya karena dari awal kita menyusun, ikut-ikut begini, itu tidak gampang. Tapi kebetulan di Fakultas Ekonomi itu kita kenal kebanyakan dosen yang milenial. dosennya milenial. Dosennya milenial. gitu. Jadi seru ini Iya, seru tentunya. pembawaannya. Betul. Nah, terkait ada tadi disinggung masalah lomba. Nah, berarti Kak Ulia dan Kak Alim ini sangat berprestasi. Kurang lebih banyak pengalamannya selama berkuliah di ekonomi. Apa-apa yang pernah diikuti Kak Ulia selama kita kuliah di ekonomi ini? Mungkin ada lomba-lomba yang skalanya nasional atau bagaimana Kak Ulia? Kalau lomba pernah ikut Duta UMI. Duta, ya, betul. KBMI, KBMI, KBMK, KBMK, PKMK Kewirausahaan, ya. lomba puisi, cipta puisi. Wih, banyak sekali nih kayaknya lomba-lomba yang diikuti Kak Ulia sampai saya nggak tahu sebenarnya Kak Ulia apa semua ini KBMK, KBMI, mungkin boleh diceritakan sedikit Kak Ulia. Kalau KBM itu KBMK Kompetisi Bisnis Manajemen Indonesia, KBMI Kompetensi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, yang paling banyak mahasiswa kejar itu PKM. Ya tentunya PKM karena itu beralih ke sampai PIMNAS tentunya sampai skala Timnas. nasional. Dia tuh seperti sepupunya skripsi. Iya. Kalau Ribet Berat betul. juga ini. Tapi kebetulan kita dibantu sama dosen ya kan. Dosen. Jadi agak Dibimbing. mudah juga seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tahu terkait ini PKM Kak, karena cukup terkenal ini di kalangan mahasiswa ini PKM. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana kita di ekonomi ini bisa mengikuti PKM dengan nyaman, senang. Apakah memang ada pendampingan khusus dari ekonomi sendiri dalam mengikuti lomba-lomba seperti ini Kak? Mungkin dari Kak Alim dulu ya, boleh. Kalau saya secara pribadi kemauan tentunya pertama adalah Iya. Kemauan, betul, Kemauan betul. dulu. Terus kalau sudah ada kemauan kita beralih ke dosen yang Betul. akan kita bimbing, yang akan bimbing kita ya kan. Setelah itu baru kita konsultasi ya, Iya. bahwasanya begini nanti mau ikut lomba ataupun yang lainnya. jadi jangan takut ikut lomba karena nggak ada dana. Iya, betul. Karena pasti Iya. ada dibantu dari fakultas. Ada Betul. suka dukanya juga loh kalau Iya, kita iya. ikut lomba. Menarik apa ini suka dukanya nih Kak? Suka dukanya kalau kita Ah. ikut lomba ya kan tentunya kita ya cari konsultasi Ah, terus, betul. berusaha terus. Pada akhirnya kan kalau kita keluar, Iya. ya kita liburan sambil Betul. mencari ilmu. Outputnya tentunya. nanti nih. Outputnya Iya. seperti itu. Betul. Jadi outputnya di Fakultas Ekonomi itu bukan hanya di dalam kelas, tapi dalam perihal seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya, jadi karena Kak Ulia dan Kak Alim ini kayaknya banyak sekali kegiatannya, sampai Kak Alim tadi sempat singgung bisa keluar dengan gratis. Memang kemana saja Kak Alim? Karena lomba ini kita bisa kemana saja, keliling kemana saja. Jadi kebetulan di tahun 2019 itu saya lulus di KBMK di ITB, ITB, ya Bandung. Jalan-jalan Kebetulan gratis skala lagi. nasional Dan tentunya. gratis. Terus Dan apa yang lagi Kak? tahun 2020 saya ke Surabaya di Unida, Universitas Darussalam Gontor, mengikuti lomba debat. Dan alhamdulillah dapat di sana. Hasil yang luar biasa tentunya, dibantu oleh dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Luar biasa, wih. Menarik sekali memang ini teman-teman. Saya rasa juga mau ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Ikut, jangan. Iya. Betul. Menarik betul. Nah, terus berbincang-bincang lagi nih Kak Alim dan Kak Ulia.
kita kembali lagi ke Fakultas Ekonomi. Apa saja sebenarnya yang menjadi keunggulan-keunggulannya menurutnya Kak Ulia dan Kak Alim yang ada di Fakultas Ekonomi ini? Salah satunya kalau dari saya adalah beasiswanya tentunya. Ada beasiswa. Ada beasiswa PPA, ada beasiswa bidik misi. Ya, ada beasiswa COVID dan OSC. OSC. Beasiswa COVID itu yang terdampak COVID. Iya, betul. Iya, jadi dan masih banyak beasiswa lainnya daripada itu. Iya, jadi nggak usah takut teman-teman, karena di UMI juga itu banyak beasiswa yang bisa diambil, ya. Iya. Ya, betul. Jadi tidak perlu takut kalau mengatakan UMI itu mahal, karena ada banyak beasiswa yang bisa diambil dan bisa meringankan biaya kuliah. Sudah tentunya. Iya, selain beasiswa ada Selain juga beasiswa, relasi, betul. Relasi di UMI, di FEB UMI itu besar. Iya. Relasinya besar, Iya, betul. besar. Karena dari alumni-alumninya kebanyakan dari Pengusaha. Pengusaha tentunya, Betul, entrepreneur. pengusaha. Iya. Karena ekonomi kan Ekonomi rata-rata itu, pengusaha. ya, betul sekali. Iya, betul. Jadi di ekonomi itu ada mata kuliah kokur ya. Mata kuliah kokur, ya. Jadi bukan hanya kayak disuruh menari, Iya, memasak, betul, iya. tapi ada mata kuliah, ada yang ke bagian ekonomi digital. Ekonomi digital. Terus ada satu kelas yang diberi bimbingan bisnis tentunya. Buat bisnis. Iya, buat Jadi, bisnis. Supaya dia punya pengalaman. ilmu. Setelah habis dari sarjana, kemudian dia ada punya pengalaman terjun ke dunia bisnis. Itu dia mata kuliah kokur. Mata kuliah kokur. Ya, Iya. biasanya kan kokur ini kita senang-senang dalam. Apakah memang senang juga kokurnya? Sudah senang tentunya. Apalagi temani kan dosen-dosennya loh. Karena kan diajar hitung HPP, Iya. hitung berapa sih modal ini, berapa sih untung ini, berapa yang Diajar diperlukan. betul ini Iya, berbisnis Ya, dari bagaimana awal. pemasarannya, bagaimana Bagaimana mengadakan target promosi, pasar dan lain. brandingnya. Betul. Wih, menarik sekali nih. Apalagi kira-kira Kak keunggulan yang ada di Fakultas Ekonomi nih? Dan sudah saya bilang tadi sebelum kita di belakang kamera. Hah? Apa itu, Kak? Yang cewek-ceweknya tentunya. Cewek-cewek. Ini Pasti kali ini dikenal. selalu karena cewek-cewek katanya yang cantik. Iya, makanya kita hadirkan cewek cantik sini, ada Kak Ulia. Betul sekali. Salah satu Ini cewek salah dari satu. Fakultas Ekonomi. Dari sekian banyak. Dari sekian banyak. Saya jadi tertarik masuk di ekonomi kalau seperti ini. Selesai dulu. Sudah. Mungkin boleh kita sambil minum-minum dulu Kak, biar lebih santai. Iya. Aku Iya. Licin lagi. Jadi katanya juga ini Kak Alim, kalau di ekonomi, bukan hanya ekonomi, ternyata tadi seluruh bagian dari UMI free wifi. Saya dengar-dengar ini. free wifi. Betul. Free Apalagi wifi. yang Smart University. Smart University. Nah, ini yang menarik ini teman-teman. Karena UMI sudah sangat siap menuju Smart University. Kira-kira menurutnya Kak Ulia dan Kak Alim sudah tepatkah atau sudah paskah UMI ini menuju ke konsep Smart University? Mungkin Kak Ulia dulu. Siap. Siap. Sisa dipoles sedikit kan ya. Karena kurikulum yang ada di FEB UMI itu sudah sangat mendukung untuk ke Smart University. Apalagi ada kokur tadi. Gakur yang tadi, apalagi yang ini yang Ekonomi konsentrasi bisnis. ekonomi bisnis, bisnis Konsentrasi. digital accounting, ya kan? Itu sudah beralih, kita sudah beralih ke sana. Ke sana, betul. Jadi iya. betul-betul di Fakultas Ekonomi kita mempersiapkan untuk masa depan yang akan datang. Mempersiapkan untuk masa depan yang akan datang. Ini yang perlu Ya. digarisbawahi ini teman-teman. Jadi Smart University Ekonomi ternyata sudah mempersiapkan hal ini. Sudah siap untuk masa depan nantinya. Jadi sudah sangat beradaptasi dengan era-era yang baru. Apalagi yang sekarang era digitalisasi. Digital, ya. Nah, sudah sangat siap betul Mas ini Smart University. Dari sekian banyaknya ini keunggulan-keunggulan yang sempat disebutkan tadi dari Kak Ulia dan Kak Alim, saya mau tanya ini Kak Ulia dan Kak Alim, ada berapa sebenarnya prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Mungkin mau dijawab siapa ini? Dari Ulia Kak dulu. Ulia mau ya. Kak Ulia. Ada 3 prodi. Ada 3 prodi Ah, apa iya. saja nih? Kak Ulia? Ada ilmu akuntansi, Ilmu manajemen, dan ekonomi pembangunan. ekonomi Dan pembangunan. jangan lupa satu, profesi akuntan. Iya. Profesi Tentunya. akuntan. Semuanya itu terakreditasi unggul ya, Iya. S1-nya. Terakreditasi unggul. Wih, menarik sekali ternyata ini teman-teman. Sudah terakreditasi. Jadi selain fakultas yang terakreditasi unggul, 3 prodi dalamnya dan 1 profesi akuntan sudah terakreditasi? Semua S1-nya akreditasi unggul. Semua S1. Oh, semua S1 akreditasi unggul. Luar biasa. Wih, menarik sekali ini. Nah, kemudian Kak Ulia dan Kak Alim, kira-kira selama tak berkuliah di ekonomi dan bisnis, apa yang menjadi kesan pesan tak, apa yang tidak bisa dilupakan dari ini UMI? Kalau saya sih lebih ke jasa-jasa para dosen yang selama Wih, ini dia. Jasa-jasa para dosen. Karena memang dia ada bimbing dari awal, sejak saya mengaba sampai semester akhir ini memang dibimbing betul-betul. Ya,
Karena hasil bimbingan itu saya bisa jadi seperti ini sekarang. Ya, betul. Kalau kau lihat apa yang tidak bisa dilupakan ini kau lihat selama kita kuliah di UMI, terkhusus di ekonomi ini? Oke. Selain para dosen yang berjasa, ada staf di akademik ya, itu nggak boleh dilupakan tentunya dong. Pokoknya semua masyarakat yang ada di ekonomi yang terlibat. Yang Jangan terlibat. lupa lingkungan dari fakultas ekonominya. relasinya, Karena kita kenal fakultas ekonomi rata-rata kan anak-anak pengusaha yang besar. Nah, itu Iya. menjadi circle yang membangun Betul, circle masa membangun depan relasi kita. Ya, untuk membangun masa depan. relasi. Tapi yang saya paling catat kayaknya dari Kalim ini yang tidak bisa dilupakan, cewek-cewek cantiknya. Nah, ya, apa mungkin harapan-harapan tak untuk ekonomi ke depannya, khusus UMI dan teman-teman luar sana supaya tertarik masuk gabung di ekonomi UMI ini kira-kira, Kak? Oh, iya. Iya. Ini ada sedikit bocoran ya dari Kaprodi, nantinya ada konsentrasi baru ya. Ada konsentrasi Ya, baru, saya tadi ya, bilang menarik ini. katanya. Yang tadi Alim bilang, Digital accounting Digital accounting, Ya, dan digital bisnis Digital tentunya. dan digital business. Wih, semua berbau digital. Iya, berbau betul-betul digital. siap mini ke Smart University, Kadi. Ya, siap sekali tentunya. Ya, jadi ada mungkin kita mau katakan ke teman-teman supaya bergabung di ekonomi ini? Mungkin dari Ulia dulu. Oh ya? iya, ladies Iya, first. ladies Iya. first. Oh. Jadi yang mau rasakan ya bisa berbisnis digital, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti kami rasakan di Iya, sini, betul. yang tadi kami ceritakan, gabung dulu bersama kita. Kan? Kak Alim? Kalau dari saya sendiri ya tentunya kalau teman-teman yang ada di luar sana mau jadi cita-cita pengusaha, pebisnis atau pedagang ataupun itu ya gabung bersama kami tentunya karena di sini lah tempatnya. Iya, Di sini bisnis tempatnya. Di ekonomi tempatnya. Betul. Iya, iya, iya. Sudah pas di sini Iya. tempatnya. Sudah pas. Ya, jadi perlu kita garis bawahi teman-teman bahwa memang banyak poin plusnya ternyata kuliah di ekonomi, Kak Ul. Jadi selain kita fokus berkuliah, tapi kita betul-betul dipersiapkan untuk menuju masa depan. Itu yang Ya. terpenting. Iya, Relasi, poinnya. ya, niat. Bagaimana kita bisa menjadi entrepreneur di masa depan. Teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran di Universitas Muslim Indonesia dan tentunya sangat tertarik bergabung terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI Makassar ini, jangan lupa bahwa pendaftaran sudah dibuka sejak 4 Februari hingga 24 Juni 2022. Dan untuk informasi pendaftaran, teman-teman boleh akses di www.admisi.umi.ac.id. Nah, kita tunggu kehadiran teman-teman semuanya hadir di ekonomi, bertemu bersama kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini, ada Kak Halim dan Kak Ulia. Nah, karena waktu jua ini Kak Alim dan Kak Ulia sekarang sudah mau masuki waktu asar, sebenarnya banyak yang kita mau bicarakan ini. Saking banyaknya, bagusnya yang ada di ekonomi, sampai kita selalu mau bertanya tentang ekonomi. Tapi karena waktu yang membatasi Kak Ulia, terima kasih banyak Kak Ulia dan Kak Alim sudah meluangkan waktunya hadir bincang santai untuk teman-teman informasi, memberikan tentang terkait bagaimana di ekonomi, bagaimana keunggulannya, dan bagaimana nanti hasil setelah lulus dari ekonomi ini. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan penonton setia YouTube channel UMI Makassar. Perlu kita informasikan bahwa Universitas Muslim Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta pertama di luar Pulau Jawa yang terakreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. Nah, kita tunggu kehadiran teman-teman semuanya gabung di ekonomi UMI Makassar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Lutfi mohon pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.